Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini aku mau masak kulit melinjo yang pastinya ini udah nggak asing lagi ya untuk warga negara Indonesia. Nah, ini udah aku siapkan bumbu-bumbunya yang pastinya simple banget. Ada 2 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, dan pastinya aku pakai cabai rawit ya biar pedes. Ini ada 5 biji cabai rawit merah. Selanjutnya ada 1 genggam kecambah kedelai dan 1/4 kulit melinjo yang udah aku cuci bersih dan udah dibelah-belah seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya aku mau rebus dulu supaya teksturnya lebih lembut. Cukup direbus sebentar, kemudian tiriskan. Lalu kemudian tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum berwarna kecoklatan. Nah, buat teman-teman boleh menggunakan teri medan ataupun udang rebun ya, ditambah lagi potongan tempe. Tapi di kesempatan kali ini aku tidak menggunakan apapun karena ingin merasakan yang super original. Tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh gula pasir, jika bumbunya udah matang, kita masukkan kulit melinjo dan kecambahnya ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Dan teman-teman boleh menggunakan penyedap rasa, tapi di kesempatan kali ini aku tidak menggunakan ya. Untuk rasa sesuai selera teman-teman ya. Apabila kurang manis silahkan ditambah gulanya, dan apabila kurang asin silahkan ditambah garamnya sesuai selera teman-teman di rumah. Dan selamat mencoba resepnya. Dan ini hasilnya sudah matang ya teman-teman. Yang ketemu dengan video saya kali ini, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, di video kali ini aku mau membuat mie goreng yang enak banget dan pastinya simple ya teman-teman. Saya menggunakan 3 bungkus Indomie, yaitu dari 1 bungkus mie rawon, yang 2 bungkus mie goreng. Tapi rasanya enak banget, udah 2 kali coba dan ini adalah yang ketiga kalinya teman-teman. Nah teman-teman jangan khawatir karena bahannya mudah banget, di warung sebelah juga ada. Nah ini ada 1/4 kol yang udah aku cuci dan aku potong-potong, 2 siung bawang putih dan 2 tangkai daun bawang. Dan selanjutnya ini ada 1 bungkus Indomie rawon dan ada 2 bungkus Indomie goreng ditambah 2 butir telur. Oke, selanjutnya kita eksekusi. Kita rebus dulu ya ketiga mie-nya, dan selanjutnya nanti kita akan tiriskan terlebih dahulu. Sambil menunggu mie-nya mateng, kita jangan buang-buang waktu ya teman-teman. Kita kocok dulu telurnya supaya nanti warnanya cantik dan pastinya tercampur rata. Tambahkan 2 jumput garam atau sepucuk sendok teh aja ya, jangan terlalu banyak. Tambahkan lada bubuk juga secukupnya.
Untuk telurnya sudah selesai dan mienya juga sudah matang teman-teman. Kita tiriskan terlebih dahulu. Panaskan wajan dan tambahkan minyak, lalu tumis bumbunya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini ada 2 siung bawang putih yang udah aku geprek dan daun bawang yang udah aku potong-potong. Kemudian masukkan kolnya yang udah dipotong-potong juga, opsional ya teman-teman, boleh menggunakan sawi hijau dan teman-teman juga boleh menggantinya dengan toge ya pastinya. Dan tambahkan sedikit garam, jangan terlalu banyak karena nanti bumbu indominya akan dimasukkan menjadi satu ya teman-teman. Saya tambahkan kecap asin, tapi teman-teman kalau mau mencoba boleh di skip ya. Aduk-aduk hingga merata dan jika dirasa kolnya sudah setengah matang, mienya siap dimasukkan. Ini adalah bumbu indomie gorengnya, saya tuang satu persatu ya. Ada saus, ada kecap, dan ada minyak gorengnya. Nah ini untuk bumbu kelewaknya yang dari Indomie rawon, saya masukkan hanya setengahnya saja karena asinnya kebangetan ya menurut saya. Jadi biar nggak terlalu asin, jadi masukkan cukup setengah aja. Dan aduk-aduk hingga merata dan pastikan semua permukaan udah mateng ya teman-teman. Ini cocok banget untuk makan siang, makan malam, ataupun makan sore. Pokoknya sesuai selera teman-teman di rumah ya. Dan semoga resep dari saya bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di dapur aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah sambal lamongan versinya Alma Gemoy. Dan ini adalah bahan-bahannya ya. Ada 15 cabai merah keriting yang udah dicuci dan dipotong-potong. Selanjutnya ada 10 siung bawang merah udah dikupas bersih dan dipotong-potong juga. Kemudian 3 buah tomat ukuran sedang dicuci dan dipotong-potong juga. Gula merah nanti dipakai secukupnya ya. Dan selanjutnya 3 buah kemiri. Dan ini adalah semua bahan-bahannya. Panaskan minyak goreng dan kemudian goreng satu persatu bahan-bahannya ya. Ini kemirinya digoreng hingga kecoklatan dan kemudian ditiriskan. Selanjutnya goreng bawang merah hingga matang dan berwarna kecoklatan.
Untuk cabai hanya cukup digoreng sebentar supaya nanti pas pada saat diulek tidak alot ya teman-teman. Setelah cabenya diangkat, kemudian yang terakhir adalah menggoreng tomat ya. Nah, ini adalah proses pengulekan sambalnya ya teman-teman. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir dan kemudian sedikit garam, ditambah lagi setengah sendok teh kaldu jamur, dan teman-teman boleh menggunakan kaldu yang lainnya ya. Nah, buat teman-teman boleh mengulek mulai dari kemirinya terlebih dahulu ya. Setelah kemirinya halus, lalu tambahkan bahan-bahan yang lainnya. Sambalnya sudah halus dan siap disajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di kesempatan kali ini aku mau masak tumis jamur kuping dan tahu putih ya. Pastinya ini enak banget dan bumbunya simple ya teman-teman. Ini udah aku siapkan bahan-bahannya, yaitu tahu putih ini yang udah aku kukus lalu aku potong-potong ya teman-teman supaya sedikit kenyal. Satu kotak tahu putih, dan ini satu bungkus jamur kuping, dan ada bahan lainnya yaitu 3 cabai besar dan jahe ya 1 ruas, ditambah lagi 3 siung bawang putih. Dan selanjutnya goreng tahunya terlebih dahulu nih teman-teman. Setelah tahunya matang, kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu untuk menumis bumbu-bumbunya ya teman-teman, tidak usah dicuci terlebih dahulu. Tumis terlebih dahulu bawang putih dan jahenya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pedas yang doer, boleh ditambah lagi cabai rawit ya pastinya.
Tambahkan kecap asin atau kurang lebih 2 sendok makan. Dua sendok teh gula pasir, tambahkan sedikit garam atau sepucuk sendok teh aja ya teman-teman, supaya tidak terlalu asin, dan boleh ditambahkan juga penyedap rasa. Ini saya menggunakan kaldu jamur. Aduk-aduk hingga merata, kemudian tutup sebentar ya teman-teman, kurang lebih 2 menit saja. Setelah itu sudah matang dan boleh disajikan. Dan buat teman-teman yang di rumah, selamat mencoba resepnya, ini enak banget loh, seriusan. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah sambal bawang yang super enak ya teman-teman. Nah ini ada 15 rawit merah, 8 rawit hijau, dan 1 siung bawang putih, ditambah lagi 7 siung bawang merah. Setelah dicuci bersih, kemudian aku potong-potong ya teman-teman. Alasannya supaya tidak meletus pada saat digoreng. Panaskan minyak goreng dan kemudian goreng bawang merahnya hingga layu. Setelah bawang merah layu, kemudian tiriskan, lalu goreng cabenya ya teman-teman. Lalu goreng cabenya hingga layu, lalu tiriskan. Satukan dalam cobek, lalu kita ulek ya teman-teman. Nah ini aku menggunakan 2 sendok teh gula pasir dan sedikit penyedap ya, atau micin. Dan selanjutnya teman-teman boleh mengganti dengan gula merah ya, sesuai selera aja. Dan tambahkan setengah sendok teh garam.
diulek kasar seperti ini, lalu panaskan minyak yang bekas untuk menggoreng cabai tadi ya teman-teman, lalu masukkan ke dalam sambalnya. Sambalnya udah jadi, simple, praktis, dan pastinya bisa dimakan pakai apa aja ya teman-teman. Boleh tempe goreng, ayam goreng, ikan goreng, bahkan pakai nasi aja udah enak. Selamat mencoba resepnya, dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.